Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istama Monto, mahasiswa semester 2 di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Kusmawati Matara, MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa apa itu psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku studi sistematis, tentang proses-proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan manusia yang tujuannya mengembangkan dan meningkatkan keefisienan di dalam pendidikan. Di sini ada beberapa materi yang saya akan bahas secara singkat. Yang pertama, pentingnya psikologi dalam pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, guru yang berperan penting dalam menjalankan tugasnya untuk membimbing, mendidik maupun melatih para peserta didik. Tentunya dituntut memenuhi tentang berbagai aspek perilaku dirinya ataupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku para peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, sifat dan hakikat kejiwaan. Manusia mempunyai 3 sifat dasar. Yang pertama, sifat biologis, sifat hewani, dan juga sifat intelektual. Hakikat manusia adalah rohani atau jiwa, sedangkan jasmani dan nafsu merupakan alat atau bagian dari rohani. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel ataupun individu. Kemudian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Kemudian hereditas. Hereditas atau pewarisan adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis melalui DNA atau gen, atau secara sosial melalui pewarisan gelar atau status sosial. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa pewarisan sifat itu bermula dengan bercampurnya sperma laki-laki dan juga perempuan. Kemudian lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan ilmu perilaku yang berkaitan dengan lingkungan fisik. Psikologi lingkungan memang menjadi salah satu cabang dari ilmu psikologi, di mana lebih mengacu pada konsep bahwa pengamatan perilaku seseorang bisa didasarkan oleh faktor eksternalnya atau lingkungan. Selanjutnya, tinjauan teoritis tentang belajar. Di dalam tinjauan teoritis tentang belajar ada 3 teori belajar menurut psikologi. Yang pertama, teori belajar menurut psikologi behavioristik. Behavioristik berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Yang kedua, teori belajar menurut psikologi kognitif. Menurut
aliran kognitivis, perilaku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang ketiga, teori belajar menurut psikologi humanistik. Menurut para pendidik aliran humanistik, penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan juga perhatian dari siswa. Selanjutnya, intelijensi. Intelijensi adalah daya reaksi atau penyesuaian secara cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru. Membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Selanjutnya, pengenalan peserta didik. Dalam mengenali peserta didik, guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Guru akan lebih mudah dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu dari seorang anak. Dan juga guru akan lebih mudah dalam memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada peserta didik. Selanjutnya, readiness dalam belajar. Dalam kamus psikologi, kesiapan atau readiness adalah suatu titik kematangan untuk menerima atau menggerakkan tingkah laku tertentu. Readiness dapat diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari diri atau bantuan orang lain yang bersifat sebagai penggerak bagi individu maupun kelompok untuk mengeluarkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan untuk belajar dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, aplikasi psikologi belajar. Aplikasi psikologi belajar merupakan alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimiliki pada ilmu jiwa dalam belajar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.